Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumi mi'adih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan ashabul karam wal karamah wal fadilah, para kiai, para ajengan, para asatidz, khususnya ketua Jam'iyah Subuh, ya namanya Jam'iyah Subuh ya? Lupa. Bapak Kiai Haji Idris Asli, insyaallah ini bapak saya ini asli. Para pengurus dan juga para jamaah DKM dan jamaah Masjid Al-Huda. Wabil khusus sebelumnya kita doakan untuk Bapak Kiai Haji Bahruddin sebagai sesepuh dan juga pendiri Jam'iyah Subuh dan pengajar kita yang sekarang sedang terbaring di rumahnya. Bisirril Fatihah. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si anta syafi la syafi la tashfi shifaan la yughadiru saqam. Bapak-bapak, oh ya, di atas ada ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan dalam syarahnya Tuhfatul Ahwadhi, man qala, sabda Rasulullah, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Gampang banget ya masuk surga. Apa emang begitu? Barang siapa yang bisa mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan, ada tambahnya wa rasula, wajabat lahul jannah, dipastikan dapat sorga. Subhanallah, gampang banget ya masuk sorga. Ala innal jannata sil'atullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Surga ini adalah hiasan, perhiasannya Allah, dan perhiasan Allah itu mahal. Kok gampang banget? Nah, ini hadis ini nggak berdiri sendiri, ada hadis lain yang menjelaskan. Ya, ini namanya penjelasan hadis Nabi dengan hadis yang lain. Ada lagi hadis Nabi riwayat Jama'atul Arwatil Hadis As-Sab'ah, man asbaha sebentar, yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa pada pagi hari dan pada sore hari, qala raditu billahi robba, sampai akhir tadi, thalatha marrat illa kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang membaca raditu billah 3 kali pagi hari, 3 kali di sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala, kata-katanya kana lahu haqqan. Haqqan itu jadi haknya si hamba, haknya kita.
Ya, subhanallah, sampai sayangnya dikatakan hak. Ya. Ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga hadis yang mengatakan, riwayat Imam Tirmidzi, man asbaha man qala hina yusbihu raditu billahi rabba salasa marrat radhiyallahu anhu hatta yumsiya. Kebalikannya juga begitu. Barang siapa yang pagi hari mengatakan raditu billah 3 hari, ya, lalu meninggal, Allah sudah redha dia sampai sore hari. Barang siapa yang mengatakannya 3 kali di raditu billah di sore hari, ya, suka orang tidur udah nggak bangun lagi, ya kan, pagi udah nggak ada, itu raditu billah udah dibaca, Allah sudah redha. Subhanallah. Apa memang semudah itu? Nah, ini keterangan hadisnya di sini, ya, riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam kitab Taujihur Rasulil Hayati wal Ahya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah yaqul. Dari Al-Abbas, ya, pamannya Nabi, disebut juga kunyahnya Abul Fadl, ya, Abul Fadl. Jadi orang Arab itu senang pakai kunyah, kunyah yang kata-katanya abu-abu gitu, abu-abu, ya. Nah, ini misalnya orangnya mohon maaf kulitnya hitam, itu suka dibilang Abul Aswad, ya. Kalau dia senang anjing, anjing ini nih anjing pemburu, ya kan, ahli fikih membolehkan tuh memelihara anjing pemburu, itu disebut Abul Kalb, Abul Kalb, ya. Kalau sering makan, demen makan, doyan dahar, itu namanya Abul Akl, tukang makan. Suka begitu, ya. Kalau senang kucing, makanya namanya disebut Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah. Kucingnya kecil-kecil lucu, Abu Hurairah. Siapa nama sebenarnya? Nama sebenarnya Muhammad, Abu Hurairah, ya. Begitu orang Arab, ya. Nah, orang Indonesia ada yang ketularan begitu tuh, ya. Ada Abul Jandal Abu apa lagi tuh, ya. Banyak deh pokoknya, ya. Bagus kalau dibilang anak Abu Subuh gitu kan, yang pencinta kuliah subuh, Abu Subhi. Sebelum saya lupa, ini dapat pesan sponsor, ya. Tapi nanti akan dibagikan karena terbatas, ya. Kami bagikan baru 30 dan 20, 50 jadi untuk para asatidz dulu, ustadz dulu, ya. Jamaah kalau mau beli nanti harganya saya nggak tahu berapa, ya, biar nggak dicurigain saya. Berapa? 25 yang kecil, yang gede 35. Ini adalah kumpulan mau'izah hasanahnya yang dikarang oleh, yang ditulis oleh Ustadz almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nahrawi Sayuti, ya. Sudah 2 jilid nih, Masya Allah. Jadi kalau ada yang mau beli silakan. Saya udah baca, kalau yang ini udah baca nih, kalau jilid 2 belum, ya. Masya Allah, isinya sangat memberikan inspirasi untuk kehidupan kita, ya. Jadi nanti panitia mohon maaf kalau ngebagiin itu baru ini doang, ya. Memang baru segitu. Nanti yang lainnya bisa beli. Para ustadz nanti dibagiin gratis, ya. Udah digratisin, ya. Insya Allah ada muhsinun yang menggratiskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Dzaqa, ini yang membedakan tadi dengan tadi. Dzaqa ta'mal iman, merasakan manisnya iman. Iman kan di sini, ya. Jadi iman itu ada rasanya. Rasanya tuh apa?
dalam hadis lain dikatakan halawat, judulnya ini halawatul iman, manisnya iman. Subhanallah. Ini manisnya iman nggak sembarangan. Kalau kita mau merasakan manisnya iman sampai kepada ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada tahapan-tahapannya. Dasarnya ridho apa? Dasarnya ridho itu adalah al-mahabbah, cinta. Kita rela, kita redo, dulu sih bilangnya calon ya, calon kita ya, kita ridho sama calon kita, janjian malam minggu ya, malam Jumat jadwal tahlilan sampai ditinggalin, ridho dia, ridho sama calonnya, bukan ridho sama Allah gitu. Begitu yang namanya cinta ya. Enggak punya duit dia bilang punya duit, itu cinta. Kalau kita cinta mahma Allah, duit cuman 1000, ya cuman 1000, nanti gimana nih madang, kasih tuh, ridho sama Allah, cinta sama Allah, itu cinta namanya. Kan gue dulu sama calon kan gitu dulu, pernah gak Sat? Nggak punya duit ya, terus calon ini bilang ya kita lagi butuh nih madang-madang gitu ya. Dulu belum ada CCM ya, dulu madangnya di mana ya, warung gitu. Iya, itu cinta itu ya. Ridho jadi harus dasarnya cinta. Nggak bisa dia bilang udah deh apalin aja sampai ngelotok tuh, raditu billahi robba bil islam dina, nggak ada rasa cinta nggak akan bisa dapat surga. Itu maksudnya, harus ada rasa. Bagaimana bisa rasa cinta itu muncul? Ada 4 tahap. 4 tahap. Tahap pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf dulu kan, kenalan dulu Ustaz sama calon ya. Kenalannya kadang-kadang nggak sendiri, diajak abang kita ya, orang kita gemeter, cakep, botoh banget itu bocah gitu kan gitu, kita minta antar mamang kita, kenalan, kita kenalan sama dia dan kenalan sama mertua, calon mertuanya. Begitu. Ini calon mertuanya nih bener gak ini orang, dilihat juga calon mertuanya, jangan ngelihat duitnya doang banyak, rumahnya bagus, jangan dilihat keturunannya gimana. Itu ta'aruf namanya. Bagaimana ta'aruf kita sama Allah? Ta'aruf kita sama Allah lewat 2 jalan. Jalan pertama lewat ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Ikhlas, Qulhu. Itu pengenalan Allah sama kita. Kalau kita mau kenalan sama Allah, itu Allah. Qul huwallahu ahad, as-somad, nggak melahirkan, nggak dilahirkan. Kalau ada kepercayaan anaknya Tuhan, itu nggak sesuai dengan ini, walaupun ngaku dia sebagai percaya kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Karena Tuhan yang Maha Esa itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada tandingannya. Begitu. Ayat kursi itu juga pengenalan Allah sama kita, ta'aruf kita sama Allah. Itu lewat ayat-ayat qauliyah namanya. Juga kenalan dengan Allah lewat ayat-ayat kauniyah. Bu, Ibu denger gak? Ya, ini supaya mic-nya, soundnya saya tes dulu ya. Kalau memangnya Ibu jawab nanti kedengeran dijawab, berarti soundnya bagus. Ibu setuju nggak lakinya kawin lagi, Bu? Nah, soundnya sampai berarti. Berarti kedengaran. Ya, kalau di balai kota kadang begitu tuh, di sini kedengeran, di sononya nggak kedengeran, speakernya nggak bagus, makanya saya tes. Gitu. Nggak setuju poligami, Bu? Enggak, katanya udah. Berarti kedengeran. Di sini belum ada contoh, Bu. Belum ada contoh di sini nih di depan nih. Apalagi Nono Haji Idris tuh, belum ada contoh. Ya. Ya, pertama ta'aruf. Perkenalan yang benar itu adalah kalau sudah ketemu pada pandangan pertama. Ya, ini cerita mantan nih, cerita calon. Ya, cinta pandangan pertama ta'aruf.
pasti akan muncul rasa kangen. Asyauku namanya, asyauku. Ya, begitu enggak? Baru ketemu tadi, pulang ke rumah pasti punya rasa kangen tuh. Kapan ya gua bisa ketemu lagi gitu. Ya kan? Dulu kan belum ada WA. Ya kan? Belum ada video call. Dia datang lagi, kudu datang lagi. Ya. Itu namanya asyauk, kangen, rindu. Ya, seminggu serasa sebulan. Iya bu, bu, ibu ditanya ini diem aja, ditanya poligami nyaut banget deh. Rindu, kangen. Ya, tahapan ketiga apa setelah rindu? Kalau sudah rindu, ya, baru duha kita rindu lagi. Dikasih jalan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat duha kalau kita kangen. Ya, udah sholat duha, ya jam 9, jam 10, jam 11 kangen lagi itu. Dikasih waktu zuhur kangen, ketemu lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus begitu sampai 5 waktu kangen. Sholat isya tidur bangun jam 1, jam 2 kangen. Tahajud. Kalau kita kangen rindu sama Allah Subhanahu Wa Taala, kayak begitu. Nah, kalau sudah kangen itu sudah terpatri, sudah nancap, mantap lah gitu, baru muncul yang namanya at-ta'atuf. At-ta'atuf. At-ta'atuf itu al-atuf. Atuf itu kasih sayang. Akan muncul yang namanya kasih sayang. Ya. Demen banget gitu ta'atuf itu. Demen banget ta'atuf. Kalau sudah ta'atuf, ya, muncullah kasih sayang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Muncul yang namanya salah satu tahapannya al-ishku. Al-ishku itu bahasa Indonesianya asyik, asyik, gitu, ya, asyik. Gitu. Jadi kalau udah ketemu sama si calon, tuh susah pisahnya. Tuh asyik namanya, asyik banget. Gitu. Kalau ada ketemu asyik dah, pokoknya dah. Nggak ada tandingannya asyik gitu. Ya bu, tandanya cinta sama suami, tandanya cinta sama istri, kalau udah ketemu asyik. Ya, bukannya tambah gedeg. Ah, gua gedeg di rumah dah, kagak betah, kata. Ngomel mulu katanya. Nah itu soal lain itu. Tapi rasanya itu adalah al-ishku. Begitu asyik sama Allah, asyik masyuk. Kalau Imam As-Sufi itu mengatakan, para imam pemimpin As-Sufiyah, ya, kalau sudah ketemu Allah itu asyik. Ya, tahlil itu la ilaha illallah, asyik gitu dengan tahlilnya itu. Ya, kalau ada zikir, makanya kalau kita habis sholat ada zikir, wirid. Ya, kalau sudah wirid asyik. Kalau bukan karena ada pekerjaan lain, ya karena ada perintah yang lain kan. Fa idza faragta fansob. Kalau nggak ada perintah ini kita asyik tuh di masjid. Ya, begini aja nih sampai sore nih, asyik gitu kan. Ya kita punya kerjaan, kita punya kewajiban nyari nafkah gitu. Tapi al-ishku itu asyik, keasyikan dalam ibadah. Ya, itu rasa cinta. Kalau ini bulan muncul, jangan harap muncul rasa ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dipanggil, Dris kesini lu Dris. Ya, saya dipanggil, Dris kesini lu Dris. Ya, mertua saya manggil di Jogja. Gitu. Kesini. Nah. Kita bantah gak? Ya mbak, gimana sih mbak, ada pekerjaan mbak, gitu biasanya kan gitu ya. Gimana ya gitu. Kesini ada penting nih, dibela-belain tuh kalau kita ridho sama babak itu. Kalau kita ridho sama emak kita, ya. Ustadz kesini dong, ini emak lagi kangen nih gitu. Ya, kadang-kadang begitu kan emak. Ya, di Jakarta emak kita udah di mana? Ada orang Sumeneb sini, Madura. Ada orang Sumeneb banyak. Nggak, saya pengen ngasih tahu, ada satu pulau di Sumeneb tuh, ya pulaunya terpisah jauh banget. Jadi kalau dari Jakarta ke Sumeneb itu lebih cepat daripada ke Sumeneb ke pulau ini, namanya Sapeken. Ya, itu yang saya ingin tahu. Kalau ada orang Madura, itu pasti kenal Sapeken tuh, Pulau Sapeken. Ya, itu di situ nggak ada klinik, nggak ada ini. Jadi kalau orang lagi memang dia mengandalkan desa-desa mandiri. Kalau sekarang udah bagus lah. Dulu itu begitu.
kalau mau melahirkan tuh ininya sebelum sampai Surabaya, sebelum sampai Banyuwangi udah merojol duluan tuh di perahu gitu. Banyak yang begitu kasus-kasusnya gitu. Nah kemarin diungkapkan lagi itu oleh orang Sapeken tuh, kami masih merasakan itu, baru ada klinik 1, 2 yang harus dibangun di sana. Coba Indonesia yang udah kaya raya kayak gini masih ada penduduk kayak begono, ya kan? Kita masih bersyukur kota Depok ini, ya. Ya kita lanjutkan. Dzaqa ta'mal iman. Jadi iman itu ada rasanya, manis. Apa jalannya? Jalannya man radhiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yaitu dia yang ridho kepada Allah sebagai Rabbun. Rabbun itu apa? Terjemahan bebasnya, sederhananya Tuhan. Tapi hakikatnya Rabbun itu adalah pertama Al-Malik. Rabbun itu adalah pemilik. Ya, Rabbul Bait. Rabbul Bait artinya pemilik rumah, Sahibul Bait. Itu Rabbun. Rabbun juga berarti Al-Malik, raja, penguasa. Jadi penguasa itu adalah Rabbun. Itu arti daripada Rabb. Ya. Jadi kita harus ridho kepada Allah sebagai pemilik kita. Satu, pemilik. Kalau namanya pemilik berarti kan yang ada di kita suatu saat akan diambil, ya, harta kita, duit kita, kekuasaan kita. Ya, tahun depan nih kekuasaan saya udah diambil nih, udah habis, udah diambil cuman sebentar, ya. Nggak terasa 3 periode jadi wakil wali kota, tahun depan udah habis, ya, diganti sama wali kota terpilih nanti. Nah itu gitu kekuasaan. Qulillahumma mal, makanya jangan sombong jadi penguasa, ya. Jadi penguasa jangan sombong, baru jadi RT aja udah sombong. Iya, ini gue RT nih, lo mau apa gitu. Jangan sombong, ya, nggak ada yang disombongkan. Lo tuh milik Allah, kita nih milik Allah. Harta kita milik Allah, istri kita milik Allah, ya. Kalau ada musibah apa anak kita, subhanallah, ya. Itu Rabb. Wabil islami dinan, Islam sebagai din, terjemahan terbebasnya, sederhananya agama. Tapi din itu artinya adalah jalan hidup. Kalau mau kita diridhai Allah, jadikan Islam sebagai jalan hidup. Lihat nih jalan hidup kita begini, kemana jalannya? Ke sono, ke kanan, ke kiri. Itu dari Islam, bukan dari yang lain. Kalau yang lain itu tambahan-tambahan, ya. Sumbernya adalah Islam. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rasulan itu artinya bukan sekedar rasul, tapi dia juga sebagai teladan, ya. Itu. Nah mudah-mudahan ridho Allah dicapai dengan mahabbah. Mahabbah pertama kita harus kenalan sama Allah lebih dalam, maksudnya ngaji, belajar, ya. Belajarnya jangan dari Google, karena kan ngandelin Google, ya. Ustadz itu mah udah dah jauh rumahnya, ya, bayarnya juga mahal, ya. Ke rumah Ustadz pakai Google aja belajarnya bingung. Belajar sama Google tuh bingung, ada yang bilang begini, ada yang bilang bobo, ini yang bener yang mana nih gitu. Kalau Ustadz udah tanggung jawab, kita nanya dia jawab, dia tanggung jawab dunia akhirat. Ustadznya itu beratnya Ustadz. Kalau Ustadznya bener, adil, jujur, niatnya ikhlas, dia masuk surga duluan, ya. Tapi kalau jawabnya asal-asalan, kagak tahu, kagak belajar juga, Ustadz mohon maaf, ada yang begitu, bukan Ustadz ini, bukan Ustadz Sono. Ada yang begitu gitu, ya udah masuk surganya belakangan tuh, masuk surga juga sih, ya belakangan. Katanya di emperan juga gak apa masuk surga. Jangan, minta sama Allah surga yang paling tinggi. As'alukallahummal firdausal a'la, ya Allah masukkan aku ke dalam surga firdaus yang paling tinggi. Ma'an nabiyyin wasyuhada wassolihin, bersama para nabi, para syahid, dan juga para orang-orang yang soleh, ya Pak, ya. Jangan minta ya Allah minta surga, biarin dah di emperan juga dah, jangan begitu, ya. Kalau di emperan ntar pinggir-pinggir deket-deket neraka kecebur juga gitu, jangan.
minta sama argo di sana. Kalaupun terlempar dari Firdaus yang paling tinggi, kelemparnya ke yang ke-6, lantai ke-5 gitu, lantai 1 paling enggak masuk surganya. Jangan di luar, di emperan, jangan ya, nanti kelempar. Itu yang disebut sebagai ashabul furqan ya, jangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.